Sebelum suamiku meninggal dunia 1 tahun lalu, aku sempat berjanji padanya akan setia. Dan kelak tak akan mencari pengganti jika ia sudah tak ada. Saat itu, suamiku memang divonis dokter kanker stadium 3. Dan diprediksi usianya tak akan lama. Tapi rupanya, setelah ia tiada, aku justru mengabaikan janji yang pernah kuucapkan dulu padanya. Terutama ketika aku bekerja sebagai pembantu dan bertemu dengan putra majikanku. Di usiaku yang bisa dibilang parubaya, aku masih bisa dibilang ideal. Sampai-sampai ia terkesima padaku. Bahkan, ada satu kejadian yang akhirnya aku harus memberikan hadiah spesial untuknya. Sebelumnya, namaku Siti. Aku seorang janda dengan satu putra yang saat itu sudah kelas 1 SMA. Dan kejadian ini bermula 1 tahun lalu. Tepatnya ketika aku mengalami kesulitan finansial setelah suamiku meninggal dunia. Sejak itu, ekonomi keluargaku semakin terpuruk. Tak ada lagi yang mencari nafkah karena memang pendapatan utama adalah dari upah suamiku, notabene seorang teknisi elektronik panggilan dari rumah ke rumah. Demi kelangsungan hidup dan biaya sekolah putraku. Di usia 48 tahun, aku terpaksa merantau ke kota, berharap mendapat kerjaan yang layak di sana. Sementara putraku, aku titipkan pada neneknya di desa. Karena tak punya keahlian apa-apa, aku harus bersyukur dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga saja. Tak sampai 1 bulan, aku tinggal di penampungan penyalur pembantu hingga akhirnya diterima bekerja di sebuah keluarga pejabat kaya. Di sana, sudah ada 2 pembantu lain yang bertugas bersih-bersih rumah dan memasak. Yang bertugas bersih-bersih adalah seorang wanita muda yang bernama Leha. Ia juga baru bekerja 5 bulan lamanya, sehingga aku bisa banyak belajar darinya. Selain itu, juga ada Nurul, pembantu yang bertugas memasak dan belanja kebutuhan dapur. Dan pekerjaanku di sana, yaitu membantu Nurul setiap harinya. Majikanku Pak Parjo dan Bu Parjo memiliki 2 putra. Yang sulung, Sogi sudah kuliah di sebuah universitas ternama. Sementara yang terakhir Doni, masih SMA kelas 2. Kedua anak majikanku tersebut biasa memanggilku Bibik, seperti halnya mereka memanggil Leha dan Nurul. Selain itu, di sana juga ada sopir pribadi yang juga sudah agak tua, bernama Pak Jaya. Selama bekerja di sana, aku sangat kerasan. Karena selain majikanku baik, mereka tidak terlalu bawel seperti majikan lainnya. Tapi berbeda dengan Leha, baru menginjak 6 bulan ia bekerja, ia mendadak diberhentikan oleh majikanku. Tak heran, karena hampir setiap sore setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia akan kumpul-kumpul bersama pembantu lain di depan sebuah rumah kosong. Bahkan seringkali ia ngajak nimbrung teman pria yang entah dari mana asalnya. Dan lagi, yang membuat majikanku jengkel adalah keisengannya yang sering mengambil lauk makanan untuk dibagikan kepada pria kenalannya. Karena sudah dinasihati beberapa kali, namun tak kunjung jera, akhirnya Bu Parjo, nyonya majikanku, memberhentikannya. Dan hal ini membuat aku ketambahan pekerjaan bersih-bersih di rumah tersebut. Untungnya, Bu Parjo berbaik hati memberikan gaji tambahan. Tapi rupanya aku jadi makin kewalahan ketika beberapa bulan kemudian Nurul mengalami kecelakaan saat ke pasar. Wanita tua itu sampai lumpuh dan tidak mampu lagi bekerja. Alhasil, ia dipulangkan ke desanya dan diberi pesangon sesuai masa kerjanya. Saat itu, Bu Parjo berjanji untuk mencari pembantu pengganti untuk meringankan bebanku. Tapi rupanya, beliau tak kunjung mendapatkannya sehingga akhirnya aku terbiasa dengan beban kerja yang kujalani tersebut. Beruntungnya, Bu Parjo kembali berbaik hati menambah gajiku berkali-kali lipat. Sampai-sampai aku bisa mengirim uang lumayan banyak untuk keluargaku di desa.
Waktu pun berlalu hingga tak terasa 1 tahun sudah aku bekerja di sana. Tapi ada satu kejadian yang membuatku bimbang antara berhenti bekerja atau tidak. Sogi, putra sulung majikanku, memiliki kebiasaan minta urut. Tadinya aku tak ada pikiran aneh, bahkan dengan senang hati menurutinya. Memang sejak pertama kuliah, Sogi memang gemar minta diurut. Dan katanya, bantuanku tersebut membuatnya lebih baik. Buk Parjo yang mengetahui hal itu pun kadang juga minta urut. Dan ia mengatakan hal yang sama seperti yang Sogi katakan itu. Sampai suatu ketika, kedua majikanku beserta Doni, putra bungsunya, berlibur keluar kota selama 1 minggu lamanya. Sogi tak ikut karena ada ujian kuliah yang tak bisa ia tinggalkan. Namun, dari sanalah kejadian tak terduga itu bermula. Sehari setelah keberangkatan majikanku, tepatnya siang harinya sepulang kuliah, Sogi meminta urut padaku. Aku yang saat itu sedang memasak pun buru-buru meninggalkan pekerjaanku. Dan tanpa perasaan apapun, aku menemui Sogi di kamarnya. Sogi yang sedang bersantai di kamarnya, langsung beranjak setelah tahu aku menemuinya. Namun anehnya, ia sudah menanggalkan singlet, membuatku heran bercampur kaget. Biasanya, ia tak pernah seperti itu sebelumnya. Tapi aku berusaha diam saja, karena mengira mungkin ia gerah. Dan memang saat itu cuaca sedang panas-panasnya. Tapi, saat aku hendak duduk di tepi divan, mendadak ia juga melepas kabinet negara. Tak ayal perahu layar itu tampak nyata di depan mata. Loh, Aden kok gitu? Tanyaku kaget sampai-sampai tak bisa melanjutkan ucapanku. Biar lebih afdol, Bi, ujar Sogi dengan santainya sambil rebuhan di divan. Dengan diliputi keraguan, akhirnya aku pun membantunya. Tapi sedetik kemudian, aku kembali dikejutkan ketika TV yang ada di samping divan tiba-tiba menyala. Ditambah siaran TV itu menayangkan sinetron muda-mudi asal negeri Sakura. Sebagai wanita yang hampir 5 tahun tak pernah mendapat siraman, hal itu sedikit banyak mempengaruhi batinku. Sampai-sampai aku terpaku dan melupakan bantuan pada putra majikanku itu. Lobik, kok malah bengong? Suara Sogi membuyarkan lamunanku. Dengan jantung berdebar, aku kembali membantu. Meski sebenarnya pikiranku masih tertuju pada irama nyanyian pada TV itu. Aku berusaha mengalihkan pikiran baik itu dengan memikirkan keluargaku di desa. Hingga tak terasa 1/4 jam berlalu. Selesai, Den. Bibi ke dapur dulu ya. Yang lain kan belum, Bi, kata Sogi sambil berbalik. Sontak saja aku terkesiap dengan penampakan perahu layar itu lagi. Tapi Den, Bibi kan. Wajib loh, Bi, sahutnya dengan nada tinggi. Akhirnya, aku kembali mengikuti saran tersebut, sambil mengalihkan perhatianku ke arah lain. Aku merasa jengkel dengan sikapnya, yang tak sedikit pun merasa sungkan padaku. Apalagi, di tengah bantuan bencana tersebut, mendadak Sogi menarik tanganku, lalu menghijrahkan pada perahu tersebut. Ih, Aden kok? Kataku berusaha mengingatkan hal baik itu. Tapi Sogi justru bersikukuh, melanjutkan niat mulianya. Jujur perasaanku campur aduk, antara penasaran dan malu. Penasaran karena memang sudah lama tak pernah bertindak baik seperti itu. Tapi malu karena Sogi merupakan putra majikanku, apalagi usianya jauh lebih muda dariku. Den, nanti Nyonya ngamuk loh, ujarku berusaha mengingatkannya lagi. Tapi bukannya menjawab, Sogi malah menarik kelapakku hingga serta-merta perahu itu pun tenggelam dalam lautan samudera itu. Aku berusaha menghalaunya, tapi semua percuma karena Sogi terlanjur kesenangan saat itu. Selama berumah tangga dengan mendiang suamiku, belum pernah sekalipun dia menyarankan solusi masalah demikian padaku. Dan entah kenapa, aku yang semula menolak justru menjadi antusias menyambut kebaikan itu.
Entahlah, aku bingung pada diriku. Seharusnya aku menegurnya. Tapi yang ada, aku justru sebaliknya. Hingga beberapa menit kemudian, Sogi seperti kaget karena tak sengaja memberi serta hadiah di sekitarku. Selanjutnya, ia terdiam sejenak. Sementara aku justru buru-buru pergi meninggalkan ruangannya saat itu. Bibik tunggu. Ku abaikan ucapannya dengan terus berlari menuju kamar dengan pikiran tak menentu. Sepanjang sore hingga petang, aku mengurung diri di kamarku. Ada rasa jengkel, malu, tapi beberapa tahun taskibi dipapap, rasa jengkel itu berangsur sirna. Aku berusaha menepis pikiran baik itu, tapi semakin ku coba pikiran itu makin menjadi saja. Dan paginya, aku yang baru selesai mandi, lagi-lagi dikejutkan dengan sikap putra majikanku itu. Pada saat aku hendak masuk ke kamarku, rupanya Sogi sudah sembunyi di balik pintu. Bahkan tampilannya membuatku begitu berdesuir saat itu. Seluruh kabinet serta jabatan negara itu sudah tak lagi ada. "Loh, Aden kenapa di sini toh?" Bukannya menjawab, ia justru terpaku pada handwoku. Memang sudah kebiasaanku sejak dulu. Jika selesai siram, aku ke kamar dengan handwok saja. "Aku ada masalah, kayak kemarin Bik," ujar Sogi sambil tersenyum. "Maksud Aden apa toh?" Tanpa menjawab, ia mendorongku. Dan dengan buru-buru, sebuah sambutan aku terima, bahkan Sogi juga berusaha mengalihkan handwok itu. Tentu saja, aku tak bisa memusatkan pikiranku. Apalagi sikap Sogi membuatku hanyut dalam aliran sungai. Dan tak urung, aku menyambut niat mulia itu. Tanpa sadar, aku menyiapkan sajian-sajian lainnya. Dan dengan tekun, Sogi memberi perhatian istimewanya. Hingga beberapa saat berlalu, perahu melaju pada pelabuhan Ratu. Secara bersamaan, caramah rohani kulantunkan. Bahkan sesekali aku memanggil nama putra majikanku itu. Sogi berusaha konsisten, sampai akhirnya aku mengalami banjir bandang. Dan bersamaan dengan itu pula, Sogi sampai pada tujuan baik itu. "Aden kok bisa-bisanya sih?" "Duh, gimana lagi ya, Bi?" katanya sambil tersenyum. Aku tak menjawab, dan sejenak kami terdiam sambil mengatur laju angin masing-masing. Tapi tak lama kemudian, Sogi justru beranjak tanpa berkata apapun padaku. Aku tak tahu apakah aku harus jengkel atau berterima kasih dengan solusi masalah darinya. Tapi yang pasti, hal itu bukanlah yang pertama dan terakhir. Apalagi hanya aku dan Sogi selama beberapa hari di rumah. Dan benar saja, sejak itu aku dan Sogi tak lagi seperti pembantu pada majikannya. Tiada hari untuk absen menyelesaikan masalah serta problematika masing-masing. Aku benar-benar telah larut akan masalah-masalah yang dialaminya. Bahkan darinya, aku banyak belajar tentang variasi-variasi baru yang diterapkan selama mengatasi masalah yang ada. Lama-lama, aku terbiasa dan Sogi tampak gembira setiap kali aku menyelesaikan masalahnya. Bahkan, ketika kedua majikanku kembali dari luar kota, aku dan Sogi masih bisa mengatur waktu untuk menyelesaikan problematika. Aku memberikan kunci kamarku, sehingga ia bisa datang saat ada masalah yang mengganggunya. Setidaknya, sekitar 2 tahun keakraban tersebut terjalin. Hingga suatu ketika, Sogi membawa pacarnya ke rumah untuk dikenalkan pada orang tuanya. Sejak itu, Sogi tak pernah lagi membutuhkan saran solusi dariku. Memang, ia masih manis padaku. Tapi, hanya sebatas bercakap-cakap biasa. Tak ada lagi skip ide papa apa seperti biasanya. Ya, ibarat kucing menemukan tikus baru, tikus yang lama, pasti dilupakannya. Aku pun menyadari jika aku hanya seorang pembantu. Dan sudah sepantasnya, aku untuk tak mempermasalahkan hal itu. Tapi sebagai manusia biasa, aku pun cemburu. Tapi, rasa tersebut perlahan terobati saat aku mudik ke desa. Seorang pria yang masih ada kerabat jauh denganku melamarku untuk jadi istrinya.
Setelah menjalani masa perkenalan selama 3 bulan, kami pun menikah. Dari dia pula, aku diminta berhenti dari pekerjaanku sebagai pembantu. Apalagi penghasilan suamiku sebagai seorang pedagang ayam sudah lebih dari cukup. Dengan demikian, aku menjalani hidupku sebagai ibu rumah tangga biasa. Meski begitu, pengalamanku bersama Sogi tak mungkin aku lupa. Sogi telah memberikan kesan yang begitu mendalam padaku. Aku tahu semua yang pernah kulalui tersebut adalah keliru. Tapi kenangan yang diberikannya sungguh sulit kulupakan hingga saat ini.